Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Efril Nurliani Purwitasari, pembimbing Leksan Bedas, tim Gemari, Gemar Membaca Ahsanul Fikri dari SDIT Ahsanul Fikri. Untuk tantangan di bulan April yaitu adalah jurnalistik. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang guru di SDIT Ahsanul Fikri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Titi, mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah Bu Titi sedang sibuk? Alhamdulillah tidak. Kalau begitu, izinkan saya untuk mewawancarai Bu Titi terkait pekerjaan Bu Titi sebagai guru. Apakah Bu Titi bersedia? Boleh. Baik, untuk yang pertama, kira-kira sudah berapa lama ya Ibu Titi mengajar di SDIT Ahsanul Fikri ini? Saya mengajar di kelas 1 sudah menginjak tahun keempat dari 2021 hingga 2025. Sekarang sudah menginjak 4 tahun. Sudah 4 tahun ya berarti mengajar. Bu Titi mengajarnya di kelas berapa ya? Saya mengajar di kelas 1. Dari awal masuk ke sekolah ini mengajar di kelas 1 sampai sekarang? Iya, betul. Oh begitu, berarti sudah lumayan ya? Iya, selama 4 tahun di kelas 1 terus. Iya, berarti sudah lumayan menguasai medan di kelas 1 ya? Bagaimana suka duka Bu Titi selama mengajar menjadi guru? Selama menjadi guru, sehari-hari kan bertemu dengan anak-anak. Alhamdulillah rasanya cukup menyenangkan bertemu dengan mereka. Masih kecil-kecil, ada saja hal-hal unik yang terjadi sehingga jadi lebih menyenangkan di kelas itu. Di sisi lain, mereka juga lagi masa-masanya berkembang, dari belajar sosialisasi, belajar pengelolaan emosi, belajar sikap belajar, sehingga ketika pembelajaran ada terkadang hal yang tidak terduga, tidak sesuai yang diharapkan, sehingga saya pun jadi harus lebih cerdik dalam pengelolaan di kelas. Gitu. Jadi ada saja gitu hal unik dari anak-anak yang bisa membuat kita terhibur terkadang gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal juga gitu yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita dalam mengajar anak-anak. Ya, betul. Kalau begitu, bagaimana sih caranya Bu Titi untuk menyikapi perbedaan kemampuan peserta didik? Karena kan setiap siswa itu berbeda-beda ya Bu Titi ya. Ada yang nggak paham, mungkin ada juga yang masih perlu bimbingan dalam belajar. Kalau caranya Bu Titi untuk menyikapi perbedaan kemampuan tersebut bagaimana? Di kelas memang sudah terlihat ada anak-anak yang mengerjakannya sangat cepat, ada yang perlahan, dan ada juga yang masih perlu dibantu oleh guru. Jadi biasanya ketika pembelajaran dikelompokkan, ada anak yang kelompok pemahamannya tingkat tinggi, kelompok A yang pemahamannya tingkat tinggi, kelompok B yang sedang rata-rata, dan kelompok C yang masih perlu bimbingan guru. Nah, kemudian ketika diberi suatu tugas, biasanya yang kelompok A ini lebih cepat pengerjaan tugasnya. Biasanya yang kelompok C itu dibantu oleh kelompok A karena perlu bimbingan itu ya. Jadi dari kelompok A ini bisa membantu gurunya untuk membantu kelompok C yang perlu bimbingan itu. Ya, jadi maksudnya kayak seperti tutor sebaya mungkin ya? Iya, anak-anak belajar dari teman sebayanya juga gitu ya. Begitu. Nah kemudian apakah ada suatu pengalaman nih yang paling berkesan selama Bu Titi mengajar di kelas 1? Pengalaman yang paling berkesan diantaranya ketika saya mendengar cerita orang tua, mendengar tentang anak-anak yang bisa mengaplikasikan apa yang mereka pelajari ke kehidupannya sehari-hari. Beberapa ada orang tua yang berkata dari bahasa Indonesia kan belajar tentang keinginan dan kebutuhan. Mana yang harus didahulukan, keinginan atau kebutuhan. Setelah mempelajari itu, salah satu anak itu ketika mau membeli sesuatu, mereka jadi berpikir dahulu, aku tuh ingin itu, anak itu ingin mainan katanya. Tapi dia jadi berpikir dulu, tapi kan butuh juga sepatu saat itu anak itu. Nah, akhirnya dia bisa menunda keinginannya untuk membeli mainan dan lebih mengutamakan untuk membeli sepatu. Jadi, wah ternyata anak ini sudah paham betul dengan pembelajarannya, dan itu cukup berkesan dari saya. Jadi tidak hanya dipelajari, tapi dia bisa mengaplikasikannya di kehidupannya sehari-hari. Jadi menurut Bu Titi suatu pengalaman itu yang sangat berkesan adalah ketika murid atau anak didik kita
dia bukan hanya mengerti ya tentang materi, tapi juga dia bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian menurut Bu Pipi apa sih tantangan yang paling sulit gitu saat menjadi guru? Saat menjadi guru, diantaranya di kelas 1 itu ada salah satu anak yang ketika masuk dia huruf tidak paham huruf, tidak bisa menulis, tidak mengenal huruf, dan ketika menulis padahal dia hanya menyalin dari papan tulis, dan ketika dilihat hasilnya kok ternyata tulisannya kebalik semua. Jadi dia kesulitan memahami materi, kesulitan dalam menulis, kesulitan dalam membaca. Jadi itu merupakan tantangan yang cukup sulit untuk saya gitu. Akhirnya saya mencari berbagai cara agar anak ini bisa mengikuti pembelajaran dan disampaikan juga ke orang tuanya. Akhirnya orang tuanya membawa ke psikolog anak, dan setelah dicek ternyata anak tersebut mengalami disleksia. Dan itu tantangan tersendiri untuk saya pertama kali mendapatkan siswa yang disleksia, dan akhirnya dia terapi begitupun saya di sini, sehingga harus memberikan tugas yang berbeda dari teman-teman yang lain karena disesuaikan dengan kemampuannya, sampai akhirnya dia bisa menulis dan bisa membaca, dan itu pun menjadi suatu kebanggaan juga untuk saya. Iya, Masya Allah gitu ya. Dari anak yang masih kesulitan gitu untuk membedakan huruf, untuk menulis, sampai sekarang bisa menjadi lebih bisa dalam menulis gitu ya. Itu butuh perjuangan tersendiri gitu ya. Ini juga kita sebagai guru memang benar-benar membutuhkan bantuan dari orang tua gitu. Jadi perlunya kerja sama antara guru dan juga orang tua dalam memaksimalkan potensi anak gitu. Jadi tidak bisa hanya menuntut ke satu pihak saja gitu. Jadi perlu adanya kolaborasi antara guru dan murid juga. Ya, nah kemudian dari semua nih tadi, dari suka dan dukanya menjadi guru, jadi kemudian ada tantangan yang sulit saat menjadi guru. Apa sih sebenarnya yang membuat Bu Pipi itu memutuskan ingin menjadi guru? Padahal ada banyak sekali beban tanggung jawab gitu ya, kalau si pikul. Ya, sebelumnya kan saya sudah bekerja bukan sebagai guru. Ketika kuliah saya mengerjakan tugas PPL selama 3 bulan mengajar di sebuah SMP, dan di situ saya mendapat tantangan tersendiri setiap hari bertemu dengan anak-anak, kemudian mengajarkan materi yang bagaimana caranya supaya dipahami oleh anak-anak, dan sehari-hari itu ternyata menyenangkan juga ya bertemu dengan anak-anak. Kemudian juga saya jadi ikut senang melihat anak-anak yang asalnya tidak tahu menjadi paham setelah saya ajarkan. Akhirnya ketika ada peluang bekerja di SD, saya pun memutuskan untuk menjadi guru. Kemudian apa ya harapan Pipi nih sebagai seorang guru untuk murid-murid Bu Pipi? Harapan saya untuk murid-murid semoga menjadi pribadi yang baik, karena muridnya tidak hanya sekedar belajar, tapi di masa depan mereka mampu berpikir dahulu sebelum bertindak, bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, menjadi bermanfaat untuk nusa, bangsa, ataupun agamanya. Sangat mulia sekali ya sebenarnya pekerjaan sebagai guru ini. Kita tidak hanya mengajar kepada anak, tapi juga mendidik mereka untuk di masa depan agar mereka bisa tumbuh dan menjadi seseorang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Semoga untuk kedepannya harapan Bu Pipi dan juga semua guru yang ada di Indonesia ini bisa terwujud. Amin ya Allah. Ya, mungkin cukup sekian wawancara yang saya lakukan. Terima kasih Bu Pipi atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada bingung di akhir.